Ada 3 syarat ya, agar tobat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah an-nadam. An-nadam, menyesal. Menyesali perbuatan dosa itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Dan menyesali ini juga sangat terkait dengan ilmu. Ketika seorang mengerti betapa besarnya dosa itu, mengerti itu adalah dosa, maka penyesalannya akan semakin apa? Besar. Juga punya pengaruh dengan kejahilan seseorang. Ya. Bisa jadi seorang tidak menyesali karena tidak tahu itu adalah apa? Dosa. Atau penyesalannya sedikit karena dia tidak mengerti betul tentang dosa itu. Ya. Penyesalan yang pertama, an-nadam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-azm, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Berazam untuk tidak mengulangi. Walaupun sebelumnya sudah bertobat terjatuh lagi, bertobat lagi, terjatuh lagi, bertobat terjatuh lagi. Bagaimana dalam dia bertobat? Tetap dia bertobat dan berazam, bertekad tidak mengulangi. Bertekad. Ya. Jangan bertobat kemudian berniat untuk apa? Mengulangi lagi. Ya. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan dosa tadi. Ya, ditinggalkan. Ya. Dia tinggalkan dosa tadi, dia menyesali dosa tersebut, kemudian dia berazam untuk tidak kembali. Ya. Adapun berikutnya, ma'asyiral muslimin, para ulama menambahkan syarat yang keempat, seandainya dosa itu terkait dengan hak-hak manusia. Hak-hak anak Adam. Dia mengambil harta yang dimiliki tetangganya, ya, atau yang lainnya. Hukuk, ada hak-hak adami yang diambil. Maka ditambahkan syarat yang keempat, yaitu dia kembalikan hak tersebut, atau dia meminta halal dari apa yang dia dulu telah mengambilnya. Mengambil batas tanah orang. Mungkin ahli warisnya sudah tidak tahu sengketa tanah antara dia dengan tetangganya. Sehingga diambil, ya, tanah saudaranya dengan zalim 1 jengkal. Ya. Setelah itu mati tetangganya, ya, sudah batasannya sudah memang ditambah. Ya. Dia telah mengambil batasan saudaranya. Anak-anaknya masih kecil, besar, tidak ngerti kejadian itu. Ya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah atas dosanya. Ya. Dia berniat untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Berazam untuk tidak mengulangi lagi, menyesali, dan dia tidak melakukan lagi dosa itu. Namun masih ada syarat yang keempat yang harus dia tunaikan, yaitu mengembalikan hak saudaranya. Sudah mati saudaranya, tetapi masih ada ahli waris. Ya. Masih ada ahli waris. Sampaikan, itu haknya ahli waris sudah. Ya. Jangan sampai kemudian pada hari kiamat. Ya. Dan ini tidak pernah Allah biarkan, karena ada kisos nanti pada hari kiamat. Ya. Ada kisos pada hari kiamat. Sampai Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya barang dan dinarnya juga habis. Uangnya habis, barang dagangannya juga tidak ada. Kata Nabi SAW, laisa dzalika, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat, jaa yaumul qiyamah bis salati was siyami waz zakat. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala amalan-amalan yang demikian banyak. Tetapi ternyata di dunia qad syatama hada, mencela, mencerca saudaranya, ya,
wa daraba hadza, memukul saudaranya, wa akhadha mala hadza, mengambil harta saudaranya, ya, wa safaka dama hadza, ya, mencurahkan darah saudaranya, wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya berbuat zina dan macam-macam, ya. Fa ukhidat hasanatuhu, maka diambil kebaikannya dia, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia zalimi, diberikan kepada orang yang diambil hartanya, ya, diberikan kepada orang yang dulu dilukai, diberikan kepada orang yang dulu dia cerca dan dia cela, ya, ya, sampai habis. Ternyata masih ada orang-orang yang dizalimi dan harus dikisos. Kebaikan sudah tidak ada lagi. Maka diambillah kejelekan dari orang-orang yang dia zalimi dan diberikan kepada dia yang dulu berbuat zalim. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kewajiban kita terkait dengan taubat. Jika dosa yang kita lakukan itu adalah terkait dengan, ya, hak-hak saudara kita, hak adami, maka kewajiban kita adalah, ya, mengembalikan hak-hak tersebut, ya.